Senjata yang bisa ditembakkan dari jarak jauh bahkan dari benua yang berbeda. Rudal balistik antar benua atau disebut ICBM. Seberapa mengerikan senjata ini sampai dianggap senjata terlarang di dunia? Mari kita bahas. Kita akan memasuki segmen teknologi terlarang di dunia, yaitu kami akan membahas tentang teknologi yang tidak boleh digunakan karena dampaknya yang mengerikan bagi umat manusia. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang teknologi terlarang untuk umat manusia. Jadi gak usah berlama-lama, mari kita mulai. Rudal balistik antar benua atau ICBM adalah senjata jarak jauh yang dirancang untuk membawa muatan berat, termasuk juga hulu ledak nuklir dan ditembakkan dari satu benua ke benua yang lain. ICBM merupakan bagian penting dari kemampuan militer negara-negara tertentu dan memiliki potensi untuk mengubah perjalanan sejarah dalam sekejap. ICBM terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, terdapat hulu ledak yang berisi bahan peledak yang sangat kuat seperti bahan fisil nuklir. Lalu ada tahap penggerak yang menggunakan bahan bakar padat atau cair untuk memberikan daya dorong yang besar. Terakhir ada sistem kendali yang memastikan rudal mencapai target dengan akurasi yang tinggi. Proses peluncuran ICBM dimulai di pangkalan peluncuran. Setelah persiapan, ICBM ditembakkan melalui tahap penggerak pertamanya yang memberikan dorongan awal yang sangat kuat. Setelah tahap pertama habis bahan bakarnya, tahap penggerak berikutnya dinyalakan. Untuk melanjutkan pendorongan, ini berlanjut sampai ICBM sampai ke orbit dan memasuki fase balistik. ICBM mencapai kecepatan yang sangat tinggi dan menggunakan sistem kendali yang canggih untuk memastikan akurasi dalam mencapai targetnya di benua yang berlawanan. ICBM telah mengalami pengembangan dan pengujian intensif oleh negara-negara dengan kemampuan nuklir. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan terakhir Korea Utara telah mengembangkan kemampuan ICBM-nya. Ini memberikan mereka kekuatan strategis yang besar dan menjadi alat penting dalam politik keamanan global. Keberadaan ICBM menimbulkan keprihatinan keamanan global. Dalam konteks konflik dan ketegangan antar negara, kemampuan untuk meluncurkan serangan nuklir jarak jauh dalam waktu yang singkat meningkatkan resiko ekskalasi dan kehancuran massal. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan terhadap ICBM sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Upaya telah dilakukan untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran ICBM melalui perjanjian internasional. Misalnya perjanjian NPT, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir termasuk ICBM. Selain itu, negosiasi bilateral dan multilateral antar negara juga berperan penting dalam mengurangi resiko penggunaan ICBM secara ofensif. Saat ini beberapa negara juga berinvestasi dalam sistem pertahanan rudal untuk melindungi diri dari ancaman ICBM. Sistem pertahanan rudal dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan rudal musuh sebelum mencapai target. Ini menciptakan taktik dan strategi baru dalam pertahanan nasional. Rudal balistik pertama kali dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dan insinyur di berbagai waktu dan tempat. Di antara penemu dan kontributor penting dalam pengembangan rudal balistik adalah Robert H. Goddard. Dia seorang ilmuwan dan insinyur Amerika Serikat yang dianggap sebagai bapak penerbangan roket modern. Pada tahun 1914, Goddard mendapatkan paten untuk desain rudal balistik pertamanya. Ia melakukan banyak penelitian dan eksperimen pada roket dan mendemonstrasikan kemampuan rudal balistik yang dapat mencapai ketinggian dan jarak yang signifikan. Kemudian Hermann Ober, seorang ilmuwan dan penulis Jerman. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri konsep roket modern pada tahun 1927. Ia menerbitkan buku berjudul Ruang Angkasa yang membahas teori dan desain roket. Kontribusinya mempengaruhi perkembangan rudal balistik dan teknologi roket di masa depan. Wernher von Braun, seorang insinyur roket Jerman yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan roket dan misil. Von Braun memimpin tim Jerman Nazi yang mengembangkan rudal V2 selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, ia bergabung dengan program luar angkasa Amerika Serikat dan menjadi tokoh kunci dalam pengembangan misi ke bulan Apollo. Nama-nama yang disebutkan di atas hanya merupakan beberapa contoh penemu dan kontributor terkemuka dalam sejarah pengembangan rudal balistik. Daya rudal balistik dapat bervariasi tergantung pada jenis rudal dan hulu ledak yang digunakan. Daya ledak rudal balistik biasanya diukur dalam kiloton atau megaton, yang mengacu pada jumlah energi yang dilepaskan setara dengan eksplosif bom TNT dengan berat tertentu.
Berikut adalah beberapa contoh daya ledak yang mungkin dimiliki oleh rudal balistik. Rudal balistik jarak pendek atau SRBM. Rudal jenis ini memiliki jangkauan yang relatif pendek, biasanya hingga beberapa ratus kilometer. Daya ledaknya dapat berkisar antara beberapa kiloton hingga puluhan kiloton, tergantung pada desain dan tujuan penggunaannya. Kemudian rudal balistik menengah atau MRBM. Rudal balistik jarak menengah memiliki jangkauan yang lebih luas daripada SRBM, mencapai beberapa ribu kilometer. Daya ledak rudal balistik jarak menengah mencapai puluhan hingga ratusan kiloton, tergantung pada konfigurasi dan jenis hulu ledak yang digunakan. Kemudian rudal balistik jarak menengah atau IRBM. Rudal ini memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, mencapai ribuan kilometer. Daya ledak rudal balistik jarak menengah dapat mencapai puluhan hingga ratusan kiloton, seperti halnya rudal balistik jarak menengah. Kemudian yang terakhir, rudal balistik antar benua atau disebut ICBM. ICBM memiliki jangkauan yang sangat luas, hingga mencapai ribuan hingga puluhan ribu kilometer. Daya ledak ICBM dapat mencapai puluhan hingga ratusan megaton, tergantung pada jenis dan jumlah hulu ledak yang digunakan. Perlu dicatat bahwa daya ledak yang disebutkan hanya merupakan perkiraan umum dan dapat bervariasi tergantung pada desain, teknologi, dan kebijakan negara yang mengembangkannya. Penggunaan senjata nuklir dan rudal balistik dengan daya ledak yang sangat besar dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Dampaknya juga nggak main-main, baik itu secara lingkungan maupun efek terhadap manusianya. Oleh karena itu pentingnya mempromosikan perdamaian dan pengendalian senjata untuk mencegah penggunaan senjata dengan daya ledak yang sangat destruktif.